Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rizky Dinda Sonisa Putri dari Fakultas Ekonomi Universitas Islam Sultan Agung Semarang. Hari ini aku akan memberitahu topik tentang hutang jangka pendek atau current liability. Jadi terus tonton dan saksikan ya. Jadi apa sih itu hutang jangka pendek? Hutang jangka pendek itu sendiri yaitu peminjaman dana atau kewajiban hutang yang sifatnya itu darurat, namun bisa dikembalikan dalam jangka waktu yang kurang dari 12 bulan ataupun 1 tahun lamanya. Nah, hutang jangka pendek dilaporkan bila salah satu dari kedua kondisi tersebut dapat untuk dipenuhi jika diselesaikan dalam siklus yang normal, 2, diselesaikan dalam kurung waktu yang kurang dari 12 bulan atau 1 tahun tadi yang udah aku jelasin tadi ya di awal. Nah, jenis-jenis hutang jangka pendek sendiri itu ada 11 macam. Nah, apa aja sih jenis hutang jangka pendek itu? Nah, yang pertama itu wesel bayar, yang kedua hutang dividen, yang ketiga hutang usaha, yang keempat bagian lancar dan utang jangka panjang, yang kelima wesel bayar, yang keenam deposito dan uang muka, yang ketujuh kewajiban jangka pendek yang akan dikembalikan, yang ke-8 utang pajak penjualan, yang ke-9 utang pajak penghasilan, dan 10 liabilitas karyawan, dan yang terakhir ini yang 11 pendapatan yang akan diterima di muka. Nah, saya juga akan memberikan salah satu contoh dari hutang jangka pendek. Seperti yang tertera di sini. Contoh soalnya yaitu PT Permata memiliki hutang Bank Mandiri sebesar 1 miliar rupiah berbunga sebesar 12%. Bunga akan dibayar setiap tanggal 1 Februari dan 1 Agustus. Pokok hutang yang jatuh tempo pada tahun 2020 sebesar 100 juta rupiah. Nah, kita akan membuat beberapa jurnal dalam tahun 2020 dan 2021. Jurnalnya itu apa aja sih? Nah, yang pertama jurnal pembayaran cicilan hutang dan bunga pada tanggal 1 Februari 2020. Yang kedua, jurnal cicilan hutang dan bunga pada tanggal 1 Agustus 2020. Dan yang ketiga, jurnal penyesuaian bunga pada tanggal 31 Desember 2020. Yang keempat, jurnal pembalik pada 1 Januari 2021. Dan yang kelima, jurnal pembayaran bunga dan cicilan pada bulan Februari 2021. Dan yang terakhir, soal yang keenam ini, jurnal pembayaran bunga dan cicilan hutang pada tanggal 1 Agustus 2021. Nah, kita akan menyelesaikan jurnal yang pertama nih, jurnal cicilan hutang dan bunga pada tanggal 1 Februari 2020. Ada 3 akun, yang 2 masuk di dalam debit, yang 1 masuk dalam kredit. Apa sih yang masuk ke dalam debit? Nah, hutang Bank Mandiri sebesar 100 juta rupiah dan biaya bunga sebesar 60 juta rupiah. Biaya bunga 60 juta dapat dari mana sih? Nah, dapat dari 1 Agustus sampai 30 Januari. Itu ada berapa? Ada 6 bulan kan? Nah, 6/12 kali 12% tadi dikalikan 1 miliar rupiah. Nah, hasilnya adalah 60 juta rupiah. Jadi, biaya bunga menghasilkan 60 juta rupiah. Dan akun yang ketiga itu yang masuk di kredit itu adalah kas sebesar 160 juta rupiah. Hasil dari penambahan dari hutang Bank Mandiri itu sebesar 100 juta rupiah dan ditambah dengan biaya bunga pada jatuh tempo bulan Februari itu sebesar 60 juta rupiah. Dan kita lanjut ke jurnal yang kedua, yaitu jurnal cicilan hutang dan bunga pada 1 Agustus 2020. Apa aja sih akunnya? Nah, masih sama, masih ada 3 akun, yaitu hutang Bank Mandiri sebesar 100 juta rupiah dan biaya bunganya sebesar 54 juta rupiah. Kenapa sih kok beda? Tadi 60 juta, sekarang 60 juta, maaf.
sekarang jadi 54 juta. Nah, jadi kita menghitung biaya bunga itu dari jatuh tempo dari 1 Februari sampai dengan 31 Juli lamanya. Kenapa sampai 1? Karena terakhir pembayaran biaya bunga itu kan tadi jatuh tempo pada Januari. Nah, kita akan bayar lagi pada Februari dan sampai Juli. Nah, berapa bulan sih lamanya? Nah, lamanya itu tetap 6 bulan. Jadi menghitungnya yaitu 6/12 kali 12% dikali 900 juta. Karena pertama tadi kita udah membayar 100 juta, jadi kita berkurang jadi 1 miliar dikurangi 100 juta itu sebesar 900 juta. Jadi dikalikan menjadi 900 juta itu sama dengan hasilnya yaitu 54 juta rupiah. Jadi biaya bunganya sebesar 54 juta rupiah. Nah, yang akun ketiga ini yaitu kas. Kas tetap masuk ke dalam kredit yaitu sebesar 154 juta rupiah tentunya. Jurnal yang ketiga ini yaitu jurnal penyesuaian dari bunga pada tanggal 31 Desember 2020. Nah, jurnal penyesuaian ini biasanya ada di akhir ya, buat menyesuaikan beberapa jurnal yang udah ada sebelumnya. Nah, jurnalnya itu akunnya ada 2, tentunya biaya bunga dan hutang bunga. Biaya bunganya itu 40 juta masuk di dalam debit dan hutang bunganya 40 juta masuk di dalam kredit. Nah, penghitungannya itu yaitu mulai tanggal 1 Agustus tadi yang terakhir kita membayar sampai dengan 31 Desember. Yaitu ada berapa bulan sih? Nah, tenang saja, ada 5 bulan. Nah, penghitungannya itu caranya sama seperti tadi, 5/12. 12 itu dari bulan kita ya. 1 tahun kan ada 12 bulan. Jadi 5/12 itu dikali 12% dikalikan 800 juta. Balik lagi, kenapa sih kok 800 juta enggak 1 miliar? Nah, karena kita udah membayar sebesar 200 juta di pada bulan Februari dan pada bulan Agustus tadi. Jadi sisanya tinggal 800 juta. Jadi 5/12 kali 12% dikali dengan 800 juta, yaitu hasilnya 40 juta rupiah. Jadi biaya bunga masuk dalam debit sebesar 40 juta rupiah dan hutang bunga sebesar 40 juta rupiah juga masuk di dalam kredit. Nah, yang seterusnya yaitu jurnal pembalik pada 1 Januari 2021. Nah, di dalam jurnal pembalik tanggal 1 Januari 2021 ini terdapat 2 jurnal ya. 2 akun, mohon maaf ya, 2 akun yaitu hutang bunga dan biaya bunga. Ada hutang bunga sendiri terdapat di debit sebesar 40 juta rupiah dan biaya bunga masuk di dalam kredit sebesar 40 juta rupiah sendiri. Sama ya jumlahnya. Kita lanjut kepada jurnal pembayaran bunga dan cicilan pada Februari 2021. Ini terdapat 3 akun lagi yaitu hutang Bank Mandiri sebesar 100 juta rupiah dan biaya bunganya sebesar 48 juta rupiah dan kasnya itu masuk di dalam kredit itu sebesar 148 juta rupiah. Nah, penghitungan biaya bunga itu mulai pada bulan Agustus sampai bulan Januari sebesar 6 bulan. Jadi penghitungannya yaitu 6/12 kali 12% dikalikan dengan 800 juta. Jadi sebesar 48 juta. Kita akan lanjut lagi kepada jurnal pembayaran bunga dan cicilan hutang pada 1 Agustus 2021 ini. Ada 3 akun tentunya yaitu hutang Bank Mandiri sebesar 100 juta rupiah yang masuk di debit dan biaya bunga sebesar 42 juta rupiah masuk ke dalam debit juga dan tentunya kas yang sebesar 142 juta rupiah masuk ke dalam kredit. Penghitungan biaya bunganya gimana sih yang ini? Nah, mulai dari bulan Februari sampai bulan Juli itu ada berapa bulan? Ada 6 bulan. Nah, penghitungannya tetap sama seperti yang awal-awal tadi, 6/12 dikali dengan 12% dikali dengan 700 juta yaitu 42 juta itu tadi yang masuk di dalam debit itu. Nah, untuk soalnya udah selesai semua ya teman-teman. Jadi mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Bila ada salah kata dalam menyelesaikan soal atau dalam penjelasan saya mulai dari awal hingga akhir ini, saya mohon dimaafkan. Bila ada kesalahan sedikit atau banyak ataupun
kesalahan dalam berbicara ataupun tingkah ataupun yang lainnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi. Dadah.